Keistimewaan saum Ramadan. Pertama, kita mengimani bahwasanya Ramadan atau puasa Ramadan merupakan salah satu dari arkan al-Islam, rukun Islam yang agung, yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas umat ini dan diwajibkan pula atas umat-umat sebelumnya. Diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Itu pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan Sya'ban, Allah wajibkan puasa Ramadan. Barulah Nabi berpuasa pada Ramadan tahun kedua tersebut sampai 9 tahun, yaitu tepatnya berarti 9 kali Ramadan atau 9 kali puasa, baru Nabi SAW meninggal dunia. Nah, apa keistimewaan puasa Ramadan ini? Yang pertama kita ambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini dikatakan hadis qudsi. Dan ingat, tidak semua hadis qudsi sahih. Sebagaimana tidak semua hadis sahih, maka tidak semua hadis qudsi pula sahih. Berbeda dengan Al-Quran. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Seluruh amalan anak Adam itu milik mereka. Makna dari milik mereka adalah pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ada satu kebaikan ya hanya satu saja. Ada satu pahala dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Ada satu amalan dilipat gandakan menjadi 700. Ya, 700. 700 kali lipat. Nah, puasa ini dikatakan oleh Allah, semua anak Adam itu atau semua amal anak Adam itu miliknya. Ada pahala yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan balasan. Dan Allah Azza wa Jalla ketika Dia memberikan balasan tanpa hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa ada jatah, tanpa ada batasan. Maka hendaklah ketika kita berpuasa ini benar-benar imanan wa ihtisaban. Dorongan iman, bukan kebiasaan. Mengharapkan pahala. Ini yang pertama, keistimewaan Ramadan, keistimewaan puasa, yaitu Allah akan membalas tanpa ada perhitungan. Yang kedua, wasyamu junnah. Puasa itu merupakan junnah. Apa makna junnah? Perisai, tameng, ende. Ya, ibarat orang presean. Nah, ia menjadi dia harus punya apa? Tameng, endenya untuk nangkis. Ya. Nah, tameng ini ada 2 jenisnya. Di akhirat, tameng dari api neraka. Di dunia, tameng kita untuk jangan jatuh dalam nafsu dan syahwat dan maksiat. Maka seluruh syariat Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan manfaat dunia dan mendatangkan manfaat akhirat. Bukan hanya manfaat akhirat, dunia pun datang manfaatnya. Ambil contoh. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh seorang majusi, Firuz, ya Abu Lu'lu. Setelah dokter angkat tangan putus asa, ya ibarat seperti itulah. Artinya sudah nggak ada harapan Umar mau hidup lagi. Maka orang-orang datang untuk menjenguknya. Satu persatu masuk. Datanglah seorang pemuda, yang mana pemuda ini memuji Umar.
dengan pujian luar biasa. Selesai Umar dipuji, pemuda ini keluar. Umar menoleh, Umar menatap. Ternyata pemuda ini sarungnya, jubahnya di bawah mata kaki. Umar mengatakan apa? Panggil orang itu, panggil anak itu masuk, suruh dia masuk lagi gitu. Lalu dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, irfa' thawbak, angkat sarungmu, fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbika, karena engkau mengangkat sarungmu lebih menjadikan pakaianmu lebih bersih dan kamu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan manfaat dunianya. Apapun dari syariat Allah Azza wa Jalla pasti punya manfaat dunia maupun akhirat. Di sini dikatakan as-siyamu junnah, puasa ini junnah, perisai. Perisai dari apa? Perisai di dunia ini dari syahwat, karena Nabi mengatakan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah segera menikah. Disebutkan pemuda bukan berarti yang tua enggak disuruh nikah. Cuma apa? Dawai, pendorong untuk nikah pada yang muda lebih dahsyat, lebih kencang dibandingkan yang tua. Ya, kalau yang tua nanti semangat nikah, apa katanya, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi katanya nanti. Ya. Jadi dikatakan di sini apa? Syabab, pemuda. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati, jikalau tidak mampu untuk nikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia fa alaihi bis-shiyam, puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini sebagai perisai, akan menundukkan syahwatnya. Nah, di sini Nabi katakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, was-siyamu junnah, puasa itu perisai. Perisai dari apa? Dunianya syahwat. Kenapa dikatakan perisai ini dari syahwat? Karena kalau makanan nggak ada masuk, maka otomatis aliran darah pun, ya tuh, saluran aliran darah ini mengempes. Maka apa? Untuk bekerja berat lemah, untuk itu lemah. Ya, tinggal yang tersisa apakah imannya kuat apa tidak. Maka apa? Akan memperkecil jalannya bangkitnya syahwat tersebut, meskipun masih ada syahwat. Hadza huwa. Kemudian manfaat di akhirat adalah apa? Yaitu penghalang dari api neraka, karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina wajhi sab'ina kharifa. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka itu perjalanan 70 tahun sehari. Apalagi 30 hari, ditambah 6 hari. Lain lagi nanti Arafah, lain lagi Asyura, ya, lain lagi ya puasa Senin Kemisnya dan semisalnya. Tapi syaratnya fi sabilillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Dan apabila hari seorang di antara kalian berpuasa, tidak rafath, berkata-kata kotor yang membawa kepada jima' dan semisalnya, wala yaskhab, tidak juga berbuat kacau, teriak-teriak. Ya, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Sekiranya ada yang mencacinya, memakinya, membunuhnya, memeranginya, katakan aku puasa. Berarti yang ketiga, keutamaan puasa apa? Syahrus sabr, mendidik kita untuk sabar, jangan temperamen.